uh, cabenya encer pula. Udah gitu kecapnya juga nggak dikasih. Waduh. Jadi yang namanya di semua toko itu resmi penghidangannya itu uh, dihidangkan dengan cabai asam, ditempatkan kecap ya, ditempatkan kecap. Nah itu. Jadi kecap itu di dalam kecap ditaruh lagi bawang ya, bawang merah, kemudian ada bawang putih sedikit. Nah itu resep sebetulnya. Karena kita juga dulu pernah belajar sebagai juru masak, bikin makanan ya. Apalagi kita kuliah di Bandung di pariwisata, kemudian di samping itu ngambil kejuruannya juga itu food and beverage, pengolahan makanan dan minuman. Ya, jadi ini aja nih setelah mondok di Pondok Pesantren Suralaya, saya nggak mau kerja di hotel, di restoran lagi. Karena memang kadang-kadang ada yang bercampur dengan ya alkohol. Kalau kita kerja di hotel atau di mana, kalau ada tamu-tamu minta ham ya, daging babi ya, apa yang di sana, mari. Nah itu jadi nah disitulah kita melihat bahwa baik tempat penggorengan, baik yang halal maupun yang haram itu sama aja tempatnya. Jadi begitulah susahnya kita itu. Makanya saya tidak mau lagi kerja di bagian memasak. Nah ini entah bagaimana ini proyek ini tidak pernah ditangkap-tangkap. Itulah kata orang, kata lagu itu memang betul. Ini kan udah proses, udah sering dilapor ya, bayar polisi. Ya memang akhirnya hukum itu memang hukum keadilan itu. Siapa yang sanggup bayar kontraktor supaya nggak masuk penjara, mereka bayar. Nah, kemudian BPK, penghitungan BPK dibayar kayak gitu. Jadi negara ini memang negara kita ini udah betul-betul jauh bobroknya ya. Saya memang bobrok sekali, mulai dari pusat hingga daerah itu bobrok. Kalau saya lihat, coba lihat nih, ada motovlog juga ya, motor-motor yang ini yang mewah juga ya. Kalau dari hasil usaha sendiri beli itu nggak apa-apa di sekitar sini ya. Saya nggak mau lagi parkir di sini. Saya dikasih ini duit saya nggak dikembalikan dulu. Banyak ini nggak jelas ini. Saya nggak mau ngaku ini ya. Tapi kita sambil jalan aja di pos. Kita muter-muter. Ada martabak ini pakaian. Ini belum rame ini. Ada senyum-senyum, walaupun tidak ada yang beli, senyum-senyum. Itulah keindahan bulan puasa ini ya. Tapi kita doakan supaya mereka ada yang beli gitu. Wah, dia mercon. Ya, gimana? Kita beli apa di situ? Cik, masuk YouTube lah, masuk YouTube. YouTube Sansin. Pokok ada telau, tiap tahun masuk telau.
Ah, di sini juga bagus nih sepatunya nih ya. Saya mau beli tapi habis lebaran lah. Kalau sekarang nih harganya tinggi-tinggi dan lagi enggak juga butuh saya ini sepatu. Tapi kita coba lihat. Nah, tunggu ini. Itu kawan saya. Dek, dek, beli aku lah. Hah? Ya, aja kenapa lagi kita? Berapa dewa? Seperti biasa. Ya, masih ya. Ah, kita lihat sepatu nih. Ya. Kalau saya suka model sakunya nih, mau beli ya sepatu. Tapi enggak. Kalau menjelang lebarannya mahal-mahal. Nah, saya nggak mau beli. Nanti. Oh, kita lihat ya. Cari-cari saya sambil buat konten. Nah, mereka bisa sansin. Ah, ya, tapi sudah rayo mau beli. Kalau kini kok biarlah orang lain dulu. Ya, harganya memang luar biasa. Nah, itulah kesempatan awak. Biar lu. Ya, kami acok ya tegak sih. Nah, ini dia nih. Tempat almarhum kawan kita ini. Bapak tuh ya. Apa? Kami kita dua. Kita dua. Minta lontong apa ini? Nah, ini ya. Ini. Kita bikin apa masih ada baterainya? Masih. Hah? Oh tuh. Mbak minta apa? Lontong apa? Sebungkus. Lontong tunjang. Lontong tunjang ada tuh. Ini kuliner ibu. Sebungkus. Kolak koce, kaca padi dengan kodo. Cek,
Eko yang dua. Ya. Kecil tu. Ya. Kita ada rumah lah balik lo kan. Kan untuk awak je lu. Dia sudah nyagi. Untuk awak je. Cuma kadang-kadang kan anak-anak minta. Ya. Oh enggak, kecapati yang pakai ketat. Ini jam sore nih. Kita baru habis dari Jambi itu. Bentar ya, nanti kita bagi-bagi. Nih, lontong tunjang legendaris. Ya, di sini bupati pernah makan lontong tunjang di sini, wakil bupati, wali kota, semuanya di sini. Ya. Suami ibu ini yang punya ini guru sudah meninggal, tapi guru SMA 1 beliau ini. Ya. Wah, masuk ke YouTube ah. Ya, wah promo lo, tapi bupati makan apa wali kota makan siko. Ya, sama-sama lah. Ah? Oh ada po, sama-sama dalam cahai. Ya. Okey apa ni? Dah biarlah. Ada dah ambil dah awak mak nama alam tu. Ya. Nak tamak alam tu ni, nak tiket tu. Ya. Yang 2.000 masuk ke tiket, 5.000 unduknya. Ada. Bulan puasa ibadah. Saling berbagi. Kalau dedek tendek je bagai-bagai tu tu. Halo, 5.000 mak nama. Ni ada rekaman bukti je lah. Itu dia itu je bagi.
Oh, di sini saya belum masuk. Di sini saya coba masuk di sini. Apa ramai enggak orang beli pakaian lebaran? Kita lewat sepintas ya. Kita lewat sepintas. Wah, kalau kita udah tua ini pakaian itu enggak penting. Cuma kita suka beli pakaian itu sehabis lebaran ya. Kalau masa lebaran ini, aduh mahal-mahal, nggak tanggung mahalnya. Jadi itu pula kesempatan yang punya toko nih. Ya. Ini bukan juga. Apa kita cari buah? Oh, ada buah. Besok aja lah tuh jatah tuh kawan tuh. Ini jatah kita aja dulu lah. Ini jam sibuk-sibuknya ngabuburit ya. Oh, kita motor-motor aja dulu. Kita lihat suasana. Kita putar-putar. Ini jadwal trafiknya ini di kota Singapura. Nanti videonya kita potong-potong, kita bagi-bagi. Yang kangen kota Singapura, yang kangen bulan puasa di Singapura, di sinilah kita kasih tayangan ini ya, tayangan ngabuburit menunggu berbuka, kemudian orang beli-beli pembukaan ya, segala macam. Pokoknya melampiaskan hawa nafsu siang ke sore hari. Sebetulnya nggak boleh melampiaskan ya, kan ini juga untuk hikmah kita terhadap kaum fakir miskin, duafa kayak gitu. Jadi pelajaran hikmah kita terhadap kaum duafa, saudara-saudara kita yang kesusahan. Dan juga kita juga jangan terlampau memperseting betul apa yang kita makan, apa yang kita ini, karena kita juga perlu melihat saudara-saudara kita bahwa mereka juga entah mereka mampu beli, entah tidak ya. Jadi kita itu harus belajar dari sana juga. Oke, ini. Itulah. Ini lampu merah. Ini hati-hati juga nih lampu merah. Kita ngabuburit. Ini kalau wilayah Sungai Penuh bagian hilir ya, Sungai Penuh bagian hilir ini dari dulu ini ramai sekali yang jualan ya. Nah, inilah pusat kuliner kota Sungai Penuh yang sesungguhnya dan sebenarnya. Nah, wilayah hilir ya, mulai dari apa namanya itu, di lapangan Merdeka tadi ya, di Pasar Beringin, tempat kita muter-muter tadi, sampai ke arah sini nih. Inilah kawasan kuliner seutuhnya, kuliner yang sebenarnya. Coba kita lihat tuh, ya. Jadi ini kan kita bisa lihat sendiri dari hasil pantauan kita tadi. Untuk wilayah Sungai Penuh sebelumnya udah pernah kita lihat tidak ramai. Ini tayangan ini juga nih, yang sebelum tadi kita lewat ke seberang ya, seberang Sungai Penuh ya, yang Sungai Penuh bagian Mudi. Anda lihat sendiri ramai atau tidaknya itu ya.
Coba kita lihat kondisi yang di sekitar sini, rame ini. Nah, coba, nih, ya. Ini yang seperti ini kan apa namanya? Inilah kalau apa namanya itu, nih, itu. Jadi kalau dinas pariwisata, dinas perindustrian dan perdagangannya jeli, bertak encer, kaya pengalaman, EQ dan wawasannya tinggi, maka ini sangat layak dijadikan kawasan kuliner, ya, kawasan kuliner di Kota Singapura, karena dia bisa mutar tuh dari Pasar Beringin kan, ini mutar ke sini nih, ini mutar. Nanti sama kayak kita nih, mutar arah ke sini, kembali. Nah itu. Jadi inilah suasana pusat kuliner yang tidak Anda temui di Kerinci maupun di Kota Singapura bagian mudiknya. Ini khusus bagian hilir. Kenapa? Coba di Kota Singapura ini yang banyak berbelanja itu dari mudik dengan dari hilir, karena kelompok dari mudik ini dengan hilir adalah gudang dolarnya, ya, dolarnya, maksudnya pertanian, perkebunan mereka kuasai semua. Jadi anak-anak muda itu memang kaya-kaya. Kalau mau menikah ya ini dengan kita dari mudik, mulai dari Sulak, Kayu Aro, kemudian dari hilir itu ya Lempur, ya, Kecamatan Gunung Raya, Batam Merangin, apalagi itu yang hobi-hobi inilah, berladang, berkebun, kerja keras tuh. Kalau yang daerah yang dekat-dekat ini tidak hobi gitu. Ya. Ada kampung-kampung yang tergila-gila menjadi PNS, ada juga itu, ada yang tergila-gila berkebun juga ada. Dan inilah rumah kita nyampe, ya. Sederhana, lumayan kan, rumah petani. Ini rumah petani.